Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga baik. Dan juga untuk rekan-rekan virtual umat sedharma yang sedang menyaksikan podcast kita kali ini, semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga berbahagia. Sebelum kita masuk ke podcastnya, untuk itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami merupakan mahasiswa dari program studi pendidikan agama Hindu semester 6. Saya Desa Dela dan juga rekan saya. Perkenalkan, nama saya Putri Sri Anggani. Di sini saya akan membantu Desa Dela untuk membantu jalannya podcast dengan kedua narasumber kita yang sangat luar biasa. Baik, di sini kami tidak hanya berdua, tetapi didampingi oleh dua narasumber kami yang juga berkecimpung di bidangnya. Untuk itu, langsung saja kita memperkenalkan kedua narasumber kita yang sudah ada di sini. Yang pertama itu ada Ibu Nilo Purnamaswari Prapomanti SAG MPD. Untuk pendidikan beliau itu S1 Teologi Hindu di IHD Denpasar, S2 Pendidikan Agama Hindu di IHD Denpasar, dan saat ini sedang menempuh S3 Pendidikan Agama Hindu di UNI Denpasar. Lalu untuk riwayat pekerjaan beliau, yang pertama itu ada Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Tabanan pada tahun 2011 sampai 2016. Lalu ada Guru Agama Hindu di SD Negeri 1 tahun 2015 sampai 2019, dan juga saat ini sebagai dosen di Institut Agama Hindu Negeri Keputuran tahun 2019 sampai sekarang. Baik, untuk selanjutnya Adapun narasumber kedua kita yang tidak kalah cantik tentunya ya, dan juga awet muda, atas nama Ibu Dr. DRA Riwayat Politik MAG. Adapun riwayat pendidikan beliau S1 STKIP AH Singaraja, kemudian S2-nya beliau menempuh di IHD Negeri Denpasar, dan S3-nya beliau menempuh di UHN Mabel Sugriwa Denpasar. Riwayat pekerjaan beliau yang pertama ada PNS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng tahun 1990. Yang kedua, pengawas agama Kementerian Agama Kabupaten Badung tahun 1995 sampai dengan 2009. Selanjutnya menjadi dosen di IHD tahun 2009 sampai dengan 2016, dan saat ini beliau menjadi dosen di Institut Agama Hindu Negeri Keputuran pada tahun 2016 sampai sekarang, sekaligus sebagai pelatih di UKM Nusantara. Mungkin Ibu atau Mama bisa dada-dada di kamera menyapa umat sedharma yang sedang menonton podcast kita kali ini, ya. Om Swastiastu, umat sedharma yang saya cintai. Oke, baik. Langsung saja untuk tema podcast kita kali ini, yaitu suara seperti wacana kita, dengan topik konsep Yania sebagai pengorbanan kesadaran ekologis modern. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita berdiskusi dan juga berdialog, mungkin interaktif, santai saja seperti ini. Baik, langsung saja Ibu dan Mama nih. Jadi sebagai umat Hindu kita kan tidak terlepas dengan yang namanya yagna. Jadi menurut Mama dan Ibu sebagai dosen yang sudah berkecimpung di bidangnya, bagaimana sih perspektif Mama dan juga Ibu tentang yagna? Apa sih makna dan juga tujuan dari yagna itu? Mungkin bisa dimulai dari Mama terlebih dahulu. Terima kasih adik semuanya. Nah, kalau dilihat dari pengertian yagna itu merupakan korban seperti yang bersifat. Nah, disinilah kita sebagai umat, apa yang dimaksud dengan korban? Nah, di sini kita harus mengorbankan waktu, tenaga, dan materi. Seperti kita sadari, kita ditakdirkan ke alam semesta ini sudah punya hutang yang disebut dengan trirena. Nah, dari yagna inilah kita untuk melakukan korban yang suci untuk membalas hutang budi kita kepada Sang Yang Pencipta melalui pancayanya. Nah, berdasarkan dari kuliah tersebut, yang dimaksud dengan yagna itu adalah korban, yaitu korban yang tulus, yang benar-benar tulus dan dari baik itu dalam bentuk tenaga, materi, dan waktu itu kita lakukan dengan tulus. Itulah yang disebut dengan korban suci yang satvika. Nah, kadang dengan perkembangannya zaman sekarang kan semua diefisiensikan. Yang penting saya sudah melihatnya apapun bentuknya. Tapi kalau dilihat dari kualitas yang satvika itu ada waktu, tenaga berapa waktu kita dihabiskan, tenaga kita meluangkan tenaga untuk
melakukan yatnya tersebut. Terus materi berapa? Nah, kalau tujuannya yatnya itu sukses dan tidak bisa diukur dari segi besar kecilnya upacara yatnya tersebut, itu terletak pada rasa ketulus ikhlasannya kita melakukan yatnya. Misalnya walaupun kecil tetap juga niatnya, besar pun juga. Nah, itu pun juga kan sudah dikorekkan dalam kitab suci Bhagavad Gita, juga sudah terbang. Nanti apa yang istilahnya sudah ada itu. Mari kita sebagai umat Dharma jangan kita melakukan yatnya itu sesuai dengan menjor-joran istilahnya, sesuaikanlah dengan kemampuan kita agar yatnya itu berkualitas sesuai dengan harapan apa yang kita lakukan. Yang penting dilihat dari pengertiannya itu adalah korban suci yang dibersihkan. Itu mungkin pernah terima kasih Ibu Suren sudah dijelaskan sangat detail oleh Ibu Dr. Wayan Murti terkait dengan yatnya itu sendiri. Kalau kita telah secara mendalam terkait dengan yatnya, kita sampaikan bahwa secara terus ikhlas hendaknya pelaksanaan yatnya yang kita lakukan dalam keseharian itu tidak mementingkan ego saja gitu ya. Tidak mementingkan ego. Kenapa? Kalau kita lihat masyarakat saat ini lebih banyak ke egoisme, keinginan pribadinya. Sehingga ini yang sampaikan ibunya tadi terlihat jor-joran, padahal kan udah disajikan di dalam teks sastra pun bahwa perceraiannya itu kita bisa mengkondisikan dengan keadaan ekonomi kita. Kita bisa melakukan sesuai dengan tingkatannya, Mister, Mayor, yang pertama. Dan tentunya pelaksanaan daripada yatnya tersebut tidak hanya melihat dari kemampuan kita, tapi juga keikhlasan kita dan kondisi alam yang ada. Seperti disampaikan sesuai dengan tema hari ini, ekologi kan begitu. Kenapa itu bicara tentang keadaan alam? Jadi sebenarnya alam mendukung sekali dengan pelaksanaan yatnya yang kita lakukan. Hanya saja ego manusia lah yang memancing gitu, sehingga dari apa yang telah ada semakin dituntut biar semakin ada lagi. Jadi ini yang menyebabkan ianya tersebut terkadang menciptakan suatu polemik di masyarakat. Jadi terkadang merasa mau buat yang kecil, padahal mampunya kecil kan begitu ya. Padahal waktunya juga memungkinkan, tapi karena ego dipancing juga kehidupan sosial. Ini terkadang jadi ikut-ikutan gitu orang bilang, jadi malu kalau buatnya yang kecil, jadi buatnya yang besar. Padahal kalau kita pahami secara mendalam seperti apa yang disampaikan oleh ibunya, bahwasannya yatnya itu hendaknya berasal dari dasar hati, dari dasar perasaan kita, dari keikhlasan kita sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Sehingga ini sangat penting sekali saat kita melaksanakan sebuah pelaksanaan yatnya untuk mengesampingkan ego itu sendiri, tapi menekankan tentang kualitasnya dan juga kebutuhan daripada pelaksanaan yatnya tersebut. Karena yatnya itu kan ada tujuannya. Jadi setiap upacara yatnya kita disampaikan juga oleh ibunya dalam pakar terkait dengan ritual pelaksanaan yatnya, termasuk juga sarana pelaksanaan yatnya yang tiap paham ini terkait dengan pelaksanaannya sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya, bukan begitu ibunya. Jadi ada tujuan dan kebutuhannya, jadi tidak bisa hanya saya mau buat yang besar, tapi tidak melihat tujuan dan maksudnya. Padahal tujuan maksud dari yatnya itu sangat berkesinambungan. Jadi tidak buat batang gede itu tidak dibuat serta-merta gede begitu, tapi juga di dalamnya tersirat makna filosofis yang mendalam sekali di dalam masalah tersebut. Jadi itu sekiranya yang bisa Ibu tanggapi terkait dengan bagaimana yatnya dari sudut pandang. Luar biasa sekali ya Mas Dharma, kedua narasumber kita. Jadi dapat disimpulkan bahwa yatnya itu dasar pelaksanaannya itu adalah dari triliun dari kita lahir sudah memiliki hutang, dan juga yatnya itu intinya adalah korban suci yang terus ikhlas berdasarkan dari hati kita. Seperti katanya Ibu Purnama tadi, dasarnya dari hati seperti itu. Dan juga tidak mementingkan egoisme. Seperti kita
bagaimana sih perspektif dari ibu dan mama mengenai perkembangan niatnya yang semakin mulai mengalami perubahan dari masa ke masa. Untuk itu silakan dari mama terlebih dulu. Terima kasih, ini bagus pertanyaannya karena kita itu bisa memberikan motivasi kita kepada generasi kita, penerus kita. Nah, dari perkembangan yayasannya tadi sudah disampaikan apa sih itu yayasan. Nah, terus dengan perkembangannya zaman ini sekarang kita itu dalam zaman globalisasi banyak sekali ada suatu perubahan ya. Transformasi, nah tapi tidak menghilangkan inti dari pelaksanaan upacara. Salah satunya misalnya ngaben. Nah, kalau zaman dulu ada zaman Nabi Sallallahu ngaben itu kan ada ngaben yang sendiri, massal, terus yang kremasi. Sekarang itu yang menjadi perkembangannya sekarang. Nah, di sini ada suatu perkembangannya itu mengefisiensikan baik tenaga, waktu dan biaya itu yang sangat mempengaruhi tiang dia. Nah, termasuk juga mentambah masa itu perkembangan sekarang sudah mulai. Kalau dilihat dari nominal, kalau misalnya upacara ngaben dan watata itu ya lumayan, tapi kan itu tadi sudah disampaikan dalam keyakinan itu kan ada tingkatannya. Nah, dari perkembangan zaman sekarang banyak masih ego yang oleh umat kita masih kelihatan gitu. Padahal kalau yang sastra itu kembali misalnya kita meyakini itu yang penting dasarnya dengan tulus ikhlas. Nah sekarang perkembangannya ini sekarang, tapi jangan menghilangkan fungsi dan makna dari pelaksanaan upacara tersebut. Misalnya kalau misalnya itu upacara kremasi kan bagaimana proses itu kan tetap dilaksanakan, mungkin bisa diminimalisir mengenai biaya, waktunya, tenaga dari masyarakat. Dan sekarang karena kita seperti sekarang kita ini kerja mungkin nggak bisa bagaimana. Nah, sifat kegotong royongan kita itu mulai memudar sekarang dengan adanya perkembangan zaman. Kebanyakan umat Hindu kita itu semakin mandiri. Nah, karena mungkin ya tujuan hidup itu kan banyak pengaruhnya. Nah, kembali kalau misalnya kita tuh melakukan upacara pengaben itu besar kecilnya suatu upacara itu kan tidak bisa diukur dalam bentuk apapun. Itu kembali ke karena seseorang kehidupan pada zaman proses itu kan kembali ke karena. Kalau lihat perkembangan sekarang memang sangat besar sekali. Mungkin ada masa, ada ngaben masa, ada ini nyapu legen itu banyak sekarang. Cuma sekarang sudah kita lihat itu di media sosial ada di daerah Karangasem mungkin ada upacara kawin masal. Nah itu prosesnya unik juga kalau kita dikaji nanti, tapi dia mungkin sudah ada yang menarik mungkin bagaimana prosesnya karena itu kalau upacara manusianya kalau potong gigi masa mungkin bisa nanti masing-masing lunas tirda di sananya masing-masing, nanti pelaksanaannya di mana seperti kita sering dilakukan di kampus staff dengan pelaksanaan gratis itu sangat meminimalis dari segi waktu, biaya dan tenaga kepada umat kita. Di samping kita juga tujuannya adalah menolong umat kita yang kurang mampu. Nah ini tujuannya. Kita tidak menyalahkan dengan perubahannya zaman, tapi tidak menghilangkan arti, fungsi dan makna daripada niatnya itu. Proses selalu tetap kita laksanakan. Intinya agar tujuan apa yang kita inginkan dalam pelaksanaan pancayanya itu bisa sesuai yang diharapkan. Itu menurut yang Untuk ibu pertama sendiri. Kalau dari pribadi ya, apalagi pada zaman modern saat ini berbeda dengan keadaan situasi sebelumnya. Contoh saja, kalau kita lihat bersama, Pak Dukun perempuan fokusnya di rumah kan dulu ya, melakukan aktivitas yang menjajahitan mulai dari sarana yang kecil, bikin polosan, bikin cermin, tamas, itu
dilakukan sehingga dari jarak waktu yang cukup lama itu sudah bisa mempersiapkan bahan yang sangat cukup banyak. Dan juga masyarakat yang ada di sekitar kita itu kan seperti disampaikan oleh Ibu bisa saling melakukan sistem gotong royong. Di waktu senggang setelah melakukan aktivitas di rumah, ini ada tetangga biasanya yang datang bantu menjahitan hal-hal yang kecil sampai buat celana yang besar, mulai dicicil sedikit demi sedikit. Tapi kalau kita lihat pada zaman modern saat ini, perempuan sudah memiliki profesionalitas kerjanya juga di beberapa tempat ya. Seperti contohnya ya di kita berdua ini. Nah, ini yang terkadang menyebabkan polemik di dalam diri ya, antara mau tetap mengajarkan tradisi dengan membuat sendiri atau mengikuti perkembangan teknologi termasuk juga modernisasi saat ini. Jadi kalau dari hal tersebut, jadi kita harus mengkondisikan juga bagaimana situasi keadaan kita saat ini dengan keadaan yang ada di sekitar kehidupan masyarakat kita. Jadi kalau disampaikan oleh Ibu apa yang telah dijelaskan, mau tidak mau bahasanya, mau tidak mau kita juga harus berjalan beriringan dengan perkembangan saat ini. Jadi melihat situasi dari kebutuhan apa yang kita perlukan di lapangan. Selain itu juga kalau dijelaskan secara spesifik seperti disampaikan, ini juga meminimalisir adanya waktu yang bisa diefektivitaskan, dana, kemudian termasuk juga bagaimana kita mengefisienkan hal-hal yang lainnya. Di mana saat kita ini sangat kalau dibilang cukup memusingkan juga mengatur waktu antara pelaksanaan dan juga tuntutan daripada kehidupan ekonomi. Apalagi tadi kan bicaranya ekonomi. Namun tentu hal tersebut sesungguhnya hendaknya kita lakukan memang dengan dasar hati, disampaikan oleh dia tadi. Dengan dasar hati maksudnya adalah kita dengan ikhlas melaksanakan tanpa menghilangkan tujuan dan maksud, mengikuti perkembangan sesuai dengan apa yang ditawarkan. Apalagi zaman modern sekarang ditawarkan bisa ambil masak. Ini sebenarnya sangat-sangat membantu sekali. Satu dari segi ekonominya, waktu juga di dalam aktivitas keseharian kita yang cukup padat. Kalau dibilang padat ya luar biasa sekali saat ini padat. Antara laki dan perempuan semuanya memiliki efektivitas kegiatan yang menyesuaikan masing-masing. Sehingga kalau dari apa yang disampaikan dan ditanyakan oleh adik penyidik, bahwasannya kita hendaknya menyesuaikan dengan situasi kita saat ini, tapi tetap hendaknya untuk melihat terkait dengan tujuan maksud dari pelaksanaan tersebut, agar kita kalau dibilang gak musuh-musuh gitu, upacaranya kita minimalisir tapi kedepannya kita membesar biar tidak demikian gitu ya. Karena kalau lihat ego sekarang banyak upacaranya diminimalisir tapi kenyataannya ketebennya wah luar biasa, bahkan berani hanya upacaranya ngabisin ya digitnya 2 tapi ketebennya bisa berani ngabisin cewek yang bisa sampai 10 dan lain sebagainya. Nah ini yang hendaknya di zaman modern hendaknya diseimbangkan antara bagaimana kita mempersembahkan pelaksanaan yadian tersebut sesuai dengan pancaryadanya ya, dan juga diseimbangkan dengan bagaimana kita memberikan pelayanan kepada aspek-aspek pendukung yang terutama itu kan biasanya masyarakat, sanak saudara, undangan dan yang lainnya, agar diseimbang biar nanti kalau orang bilang kan di atasnya kecil sekali, di bawahnya besar. Nah, ini harapannya dengan perkembangan teknologi dan juga modernisasi saat ini. Jadi itu sangat penting nih, menyeimbangkan keduanya. Dengan ini jarang ternyata ketebennya yang terkadang tidak dilihat secara spesifik, padahal sebenarnya ini kedua-duanya hendaknya ya kalau kita lihat dari tujuannya itu sendiri kan ke Tuhan atau ke aspek tujuannya itu yang paling utama. Jadi kalau sekiranya yang mungkin Mama bisa tambahkan. Nah dalam beriannya itu, nah baik itu
yang pengertiannya, belajarnya itu dalam perkembangan zaman sekarang. Intinya kita itu belajarnya itu kan pasti untuk disaksikan, okay? Disaksikan secara spirit itu melalui Tuhan itu sendiri sebagai wujud rasa bakti kita, mengucapkan rasa syukur kita melalui pancayanya tersebut. Terus secara psikologis yang kita ya tadi kan ada beban kita sebagai biar kita nggak beban gimana? Mungkin kalau zaman sekarang ya yang itu yang penting tulus ikhlas. Banyak sekarang orang yang nyautin, lubulangin, mesangin, kegeril. Nah, maksud beban raga karena seperti tiang mama sama ibu pernah termasuk orang-orang yang kerja sekarang kan jarang ke desa. Adanya biar kita tidak beban kalau ke desa atau jarang perlungan. Nah, secara psikologis kita nggak beban jadinya mungkin kita intiran aja ambil. Nah, itu keluarga intiran nanti kita melakukan upacara. Nah, yang penting kan ada 3 saksi itu. Nah, nanti begitu juga pelaksanaannya. Kalau di gereja pasti ditanyakan sesuai dengan kemampuan setengah dia dan ulama. Itu yang sering lakuin selama ini. Biar kita nanti dalam melakukan yatnya tidak melihat uangnya suatu upacara, tapi tujuannya tidak karuan, nanti terus maknanya tidak dimengerti. Nah, intinya makin meyakini itu adalah kembali kepada spirit dan psikologis kita. Yang penting kita sudah dengan spirit, dengan hati yang tulus ikhlas kita, karena menyadari kita itu wajib sebagai saudara kita, sebagai umat manusia melakukan yang tersebut, karena menyadari kita punya utang. Lakukanlah yang dengan tulus ikhlas dari hati yang paling dalam. Itu yang lakukan. Terima kasih Mama dan juga Ibu Purnama. Ini sangat keren sekali ya pembahasan kita hari ini. Jadi bagaimana perkembangan niatnya itu bisa kita sesuaikan, baik itu dengan bagaimana cara mengatur waktu dan juga sesuai dengan kemampuan kita. Jadi tidak ojok-ojok mengambil niat yang besar lalu ke belakang itu malah stuck, tidak bisa terlaksana. Itu mungkin lanjut ke Sri, langsung ke pertanyaannya. Baik, jadi kan yatnya itu sangat berkaitan dengan ajaran di Hindu kita yang namanya Trihita Karana ya Mama dan Ibu ya. Jadi bagaimana sih pelaksanaan yatnya ini dapat membantu keharmonisan dan kelestarian alam sekitar, karena kan tema kita, topik kita itu lebih menekankan ke ekologis ya Mama dan Ibu. Jadi bagaimana sih kita tekankan di bagian palemahannya yatnya itu seperti itu. Mungkin mau Ibu Purnama terlebih dahulu. Terima kasih, mohon izin. Kalau kita lihat bagaimana pelaksanaan niatnya terkait dengan Trihita Karana ya, hubungan Tuhan itu sangat ini yang paling utama dengan Tuhan itu sendiri, karena ini adalah cikal bakal dari apa kita melaksanakan upacara yatnya. Terus yang kedua, saat kita melaksanakan upacara yatnya, kita tentu tidak bisa terlepas juga dengan hubungan dengan manusianya, karena kan kita sendiri sebagai manusia, sebagai pelaksananya, dan saat kita melakukan pelaksanaan kita tidak bisa menjalankan secara sendiri, pasti memerlukan orang lain. Hanya saja saat kita melaksanakan pelaksanaan yatnya yang berhubungan dengan sosial masyarakat, hal yang paling harus kita tekankan di sini adalah mengesampingkan ego dan juga melihat tujuan daripada pelaksanaan tersebut. Karena kenapa? Kehidupan sosial ini sebenarnya mendukung kita dalam melakukan upacara yatnya. Contohnya saja kalau sosial, kita melaksanakan upacara dibantu sama sanak saudara yang ada di sekitar kita. Kemudian pelaksanaannya secara gotong royong, bahan-bahan pun juga biasanya nih kalau di desa ya saling rangkul dibawakan, entah dia punya sesisir 2 sisir pisang, sayur mayur untuk pendukung daripada pelaksanaan yatnya, termasuk juga busung, daun, kita dirangkul semua. Hanya saja yang harus diperhatikan adalah bahasa-bahasa yang muncul negatif. Nah, ini yang harusnya kita kesampingkan agar tidak memunculkan ego. Karena jujur kalau saat kita berbicara tentang sosial, ada sisi positif dan negatif yang muncul di dalamnya. Contohnya yang biasanya muncul ada ucapan keluarin buat pacarannya kecil, padahal begini, padahal begitu.
adanya untuk difilterisasi bahasa-bahasa dunia. Yang kedua terkait dengan sosial itu sendiri adalah bagaimana kita menelaah bahasa-bahasa yang muncul di lapangan agar tidak seperti tadi jadi egonya yang muncul karena ada bahasa-bahasa yang memancing ego kita. Jadi kalau orang bilang kita punya dana sedikit, mengikuti ucapan daripada sosial menyebabkan yang seharusnya tidak terjual menjadi terjual. Nah itu yang takutnya. Nah karena kenapa? Contoh ya, saat melaksanakannya ada beberapa fenomena yang terjadi di lapangan. Menjual sesuatu yang seharusnya tidak dijual itu adalah menjual tanah gitu contohnya. Padahal saat melakukan hal tersebut berdampak pada pelemahan nih. Karena kita lihat baru beberapa bulan yang lalu ya, buah kelapa saja sampai harganya luar biasa. Ini sampai dibilang drastis sekali harganya. Yang biasanya 5.000, 8.000 sampai ke 13.000 ibu di beberapa tempat ini sampai lumayan. Artinya apa? Pelaksanaan iadanya jika kita terapkan sesuai dengan tujuannya, ini akan mengalami sebuah keseimbangan. Ini harus ditekankan di dalam masyarakat, tidak hanya masyarakat iada seperti ini, tidak tapi menyeimbangkan. Jadi bisa dalam perumahan ini mengolah kita punya lahan dari sekarang ya dimulai ditanamkan di dalam diri. Kita perlu pisang begitu. Artinya ladangnya ya ditanamkan buah pisang. Kemudian kita perlu kelapa, ditanamkan beberapa pohon kelapa. Tidak semua juga ditanami, tapi memang berbagai jenis macam tanaman yang kita tanam di lahan yang kita miliki. Termasuk juga sayur-sayur yang kecil kayak kita langsung daun ketela gitu, di mana-mana dapat, tapi ternyata daun ketela juga susah. Lagi daun ketela kadang-kadang kita anggap harganya 1.000, 2.000, tapi kalau tidak ada itu upacara ada yang kurang rasanya gitu. Termasuk juga bunga kita tanam. Jadi mulailah dengan tangan bahasanya mau menanam hal-hal yang kecil. Selain juga melaksanakan hubungan dengan manusia dan awalnya dengan cara mengenal. Jadi sebenarnya nggak harus orang busung gitu ya, busung satu upacara itu sekian tahun harus nanamnya 10 sampai 50 ya, setidaknya punya 1-2 saat diperlukan ya bisa nyari. Nah ini yang akan menciptakan hubungan yang baik. Jadi kemanusiaannya juga jadi tis loh. Maka bilangnya tis loh, tanamannya ada untuk sarana upacaranya mendukung, untuk masyarakatnya atau untuk manusianya sendiri tis. Jadi marahnya itu juga akan terkurangi karena tanaman terjaga, pelaksanaan iadanya jalan harmonis ketiga-tiganya. Kalau sekarang kan tegangannya di tambah sebagai besar itu kayak tanaman gentong banyak beberapa wilayah. Ada juga yang tidak terurus. Manusia ini kan terdampak globalisasi, panas dia, dikit-dikit juga marah. Padahal sebenarnya ini dampaknya marah itu bisa ke psikologi tadi bahasa ibunya. Maunya bikin upacara yang padahal kita sudah punya bahan karena panas cuaca masuk ke dalam diri psikologinya jadi ngedumel. Nah upacaranya jadinya seakan sebuah hal yang terpaksa gitu mungkin karena misalnya wah di sininya melibatkan, di sananya melibatkan, semua dianggap ribet. Padahal kalau kita jalani dengan baik sekali tadi mulai menanam hal yang kecil, hatinya juga tis, jangannya jalan dinamika. Karena kan pelaksanaannya itu apa yang kita miliki itu yang kita persembahkan kan dari sana. Termasuk juga perasaan dan hati itu juga yang kita persembahkan. Jadi kira lebih akan ditambahkan oleh Baya. Terima kasih Jen. Dia bagus sekali. Nah kalau itu apa yang disampaikan oleh Purnama itu sangat bagus. Kalau dilihat dari segi sosial, nah tapi dalam tadi kan pertanyaan proses. Nah proses pelaksanaan biarnya kalau kita teman sebenarnya kita melihatnya harus punya konsep dasar. Apapun bentuk pelaksanaan dianya itu konsepnya pasti konsep kehidupan, pelayanan, pelaksanaan dan hubungan. Begitu dari dilihat dari mikrokosmos dan makrokosmosnya. Nah di dalam alam semesta begitu juga di dalamnya. Contohnya di Kicaman. Ada nanti konsep itu karena sangat ada. Nah, mana jana malah ini merupakan konsep bahwa nanti ada porosan di tengah, biasanya yang di atas. Kalau sekarang kita dalam
menjalani ya hanya selalu mempergunakan konsep pasti seimbang. Setiap pelaksanaan upacara pasti matur piuning rumun ring ide langit, atur kuning agar pelaksanaan upacara dilaksanakan. Setelah itu kita pasti membuatnya jelas seperti apa yang disampaikan oleh Ibu pertama. Dalam pelemahan itu kan banyak, ada di dalam lingkungan kita ada manusia, tubuh ada dewa yang wajib kita hormati. Nah makanya kalau di ajaran kita di agama itu ada otona, ada duka pengawal, duka langgam, itu apa yang ada di alam semesta itu wajib kita hormati dan sayangi gitu. Nah sekarang yang terakhir pawongan itu ya, nanti alam dasar itu. Nah kita kan makhluk astral yang tidak kelihatan itu juga kita hormati. Itu yang sebenarnya lebih susah kita layani dalam diri. Kalau manusia kan yang beliau cinta maaf. Nah kalau begini kan harusnya. Makanya kalau proses pelaksanaannya itu biasanya mencari dulu nyumyo. Ya nyumyo nanti disaksikan oleh keluarga. Nah tergantung sekarang mau mengundang keluarga besar atau keluarga kecil. Yang penting ada saksi dalam pelaksanaan upacara tersebut. Tak mungkin sendiri, pasti yang mampu juga kan sebagai pengantar dan upacara. Nah biasanya biasa pasti itu yang paling utama, itu konsepnya. Kenapa kita dalam prosesnya itu selalu mempergunakan konsep trikarana, karena kita wajib juga agar keharmonisan yang ada di alam semesta itu terjaga. Kalau di rumah sehari-hari mungkin yang sebenarnya kita menyelesaikan, kalau menyelesaikan kita di mana? Kan di bawah, karena itu merupakan hari yang terkecil. Nanti kita juga nanti makan kita, tapi tetap kita mengaturkan kepada Tuhan sebagai Sang Yang Pencipta, itu wajib. Setiap hari kita makan aja enak, kami tidak pernah bersyukur, itu tidak terjalan konsep Tripantan lama-lama konsep Wiragane. Tapi penerapannya yang banyak sekarang diingkari oleh manusia, itulah keseimbangan tidak jalan. Nah agar hal itu dipahami dulu, itu mengertikan, nanti kita coba terapkan setahap, belum terlambat, setahap demi setahap. Oh ternyata ini kalau sudah diketahui coba dilakukan, terus terapkan. Setengah itu bisa terus. Nah itu yang masih banyak terjadi pergeseran. Kadang hal itu kan bisa misalnya pagi belum sempat, mungkin kita sisihkan nasinya pagi, nanti sore. Sering kita nih orang kerja tak sempat menyelesaikan pagi, sisihkan dan nasinya nanti apa yang kita masak itu agak keorban. Karena kita takut kita kalau kita makan sebelum dipersembahkan kan sudah sastra mulai kita disebut mencuri makanan. Makanya kita sisihkan. Tuhan itu maha segalanya. Yang yakin kalau hal ini, konsep ini Trikarana bisa dilakukan. Begitu itu kan baru ya. Begitu dalam membuat rumah juga kita tuh pasti pakai konsep Trikarana. Paling pertama kalau kita bersudaya kata Jawa itu kan BTR kan gitu. Kalau kita tapi sangat dijaga macam sangat pasti itu utama dulu. Baru kita membangun rumahnya. Itu pikirkan dulu. Kalau di badan kita kan ini yang mau berpikirkan aku kan kerja ini, baru dikerjakan. Bagaimana kita mengerjakannya kan begitu. Nah seperti itu konsepnya dalam banyaknya, biar nanti nggak begini kita seperti apa yang disampaikan oleh Buko tadi. Upacaranya kecil, tapi upacaranya di pelemahannya berubah sekali kayak beda padahal tenaga Cina. Jangan sekarang katanya. Kalau upacara manusia itu sebenarnya ini tidak cukup menjadi nonton dengan keyodoran, tidak ada di dalam remedi itu kan sudah mulai dibesarkan, ada resepsi. Nah itulah, dan ini kan kebesaran daripada kebesaran daripada ininya. Kalau dilihat dari konsep Trikarana lebih besar ke pawangnya. Ya, itu jadinya Irago tuh menjual kita tuh kelihatan wah seperti itu. Sekarang hal itu kan bisa mungkin
Nah memang zaman sekarang kan mungkin seperti itu, mungkin bisa kita minimalis, kan bukan hari itu ya kita mengadakan suatu acara, besok lagi 2 harinya juga. Nah disinilah kita sebagai umat sekarang bisa memprogramkan hal-hal yang seperti itu. Kebanyakan sih orang yang mantan harus modern, jadi program-program seliu-liunya gitu. Kalau dilihat dari segi pengkaryaannya nih kan, secara perayaan berdiri gitu. Terus saksi juga segitu saja, saksi manusianya yang banyak itu kan kepawanya misalnya terbaik juga yang banyak itu yang terjadi sekarang, yang mesti kita harus pikirkan ke depan. Bisa nggak itu? Apakah harus berpakaian yang gini, yang mewah itu juga? Apakah harus pakai resepsi gitu kan bisa? Nah itu kita, kalau mama mungkin kalau mama sudah mengenal resepsi, kalau mama nggak ada, langsung upacara 5 tahapan dari proses upacaranya itu aja dilaksanakan sesuai dengan aturannya. Memade yang gede malu, begitu memade yang nuang nanti membangun gitu, malu besar kapan itu aja cukup dengan tidak ada istilah prewedding. Ada ini sengaja bilangnya setelah dari gitu, sehingga utang kan cukup lah. Kalau zamannya itu, karena itu zaman kalau mungkin kan dia kita juga nggak masih asalkan tetap kita pakai konsep yang penting cukuplah kita biar nanti kita melaksanakan suatu riadnya itu yang berkualitas sesuai dengan satwa meraja sama siapa. Kalau kita ingin semua satwa satwa yang benar-benar kita pikirkan berapa biayanya, nanti begini biaya badan apa yang kita kerjakan, siapa yang membuat berapa, udah itu harus kita pikirkan. Kalau disesuaikan dengan kemampuan kita, ya tidak nanti bayarnya itu menjor-joran. Upacara apapun bentuknya pasti dana yang kita itu seperti tadi disampaikan, kita sibuk ini mungkin bisa kita sekarang lunas, tapi tetap menyampaikan dia punya budget sekian. Upacara apa yang bisa kita lakukan, tetap lunas, namanya lunas dari pokok ya itu yang kita biar kita nanti nggak membelang lah, nanti ternyata badannya sengaja ini kan pusing kita, jadinya secara psikologis kita bebanan itu kena bayar juga sikap punya utang gitu. Itu yang mungkin bisa. Nah makanya konsep Trihita Karana itu sangat kita harus pahami dulu itu, dan itu pun wajib dalam pelaksanaan riadnya itu harus dilaksanakan dilihat dari pelayanan kelemahan dan kelemahannya disesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi ketiganya harus diseimbangkan ya. Jangan sampai ke hubungan dengan Tuhannya hanya 3, sedangkan dengan sesama manusianya, maksudnya di ego kita sebenarnya yang membuat gini Bu ya. Jangan sampai membanten takut, tapi kita harus pada saat rangkaian kita harus menghalung jodoh, melakukan TBM seperti yang tren sekarang kan. Kemudian di Palembangnya juga di lingkungan sekitarnya tanahnya dijual, tapi saat kelapanya mahal baru nyesel mau perjanjian langsung mau nanam buah kelapa seperti itu ya. Jadi harus diseimbangkan ketiganya. Nah tadi kan yang sudah sampaikan Bu juga sudah menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan yadu itu kan ada tingkatannya. Kalau makin mahal, ya kemampuan mungkin badan apa yang cukup sekarang seperti itu. Tak usah malu, Tuhan itu tidak akan menuntut buahnya, tapi unsur-unsur yang tidak boleh digantikan. Kenapa tidak bisa digantikan? Telur tidak bisa digantikan. Itu wajib. Nah itu sekarang dominan, tapi mungkin buahnya kita kondisikan. Itu mungkinnya jajan-jajannya kita kondisikan. Itu mungkinnya mudah-mudahan berdian mungkin itu kita kondisikan, tapi unsur kalau nyo tidak didiadakan dalam upacara rayanya tenidaya jadi walaupun mahal seberapa pun kita kalau tidak sini nggak isi kelapa tidak sini namanya. Nah itu prinsipnya dalam niatnya ada unsur badan yang tidak bisa digantikan gara-gara mahal kita tidak membeli ya.
Tapi bisa meminimalis yang lainnya itu. Misalnya dulu memakai buah merah di dalamnya, nanti kayaknya buah lokal, tapi tidak menghilangkan pisang itu. Apakah harus satu? Enggak. Tapi ada beberapa unsur Banten harus memang memakai pisang, misalnya suci Banten. Tapi boleh kok pisang itu diiris. Buah itu dibelah-belah boleh, misalnya terlusur dan kanan itu bisa, yang penting sudah mewakili daripada unsur, karena dari Banten itu wajib ada unsur Mandaya, Mandika dan Mahmaya itu wajib ada di dalam upacaranya. Dari tumbuh-tumbuhan yang menetap dan binatang juga disesuaikan dengan tingkatan upacaranya. Nah, jangan nanti gara-gara mahal nanti Bantennya itu digantikan gitu. Sekarang misalnya Banten banyak kemarin ada mahal khususnya nyaman gitu, banyak ponaan yang daun pakai, jangan banget boleh. Itu kan bisa nggak boleh, nggak masalah. Yang penting ikhlas, kan tak beban yang beli busung mahal, daun yang daun muda daun dipakai, nggak masalah. Yang penting kan unsur ada porosan, ada bunganya, nanti itu intinya gitu dalam ya. Itulah konsep literan itu dalam membuat sarana upacara itu jalan. Nah, terus pelaksanaannya juga harus jalan agar kita nanti tujuan harapan yang kita ingin lakukan ke bisa tercapai dengan aman damai gitu. Jadi ini baru mahal, yaninya buang. Nah, kayak bikin orang sekarang tidak bisa. Dan kalau ada makan bisa nggak ditunda? Kalau ada, nah sekarang banyak trisannya, banyak yang tidak ikut trisannya. Tapi kalau dia lapar, makannya. Nah, kenapa pada saat waktu trisannya yang kita sembahyang sore, siang, pagi tidak mau meluangkan, tapi itu yang masih belum dilaksanakan oleh umat kita, masih sekian persen yang belum. Kalau itu diseimbangkan oleh umat kita, sebelum mengurangi nilai dunia itu akan aman. Kalau semua manusia itu punya melakukan swadharmanya sebagai umat melakukan niatnya. Kan niatnya itu tidak perlu materi saja. Nah, materi kita sembahyang itu kan niatnya. Makanya ada ajaran catur marga. Silakan dipilih yang mana kita diharuskan. Nah, tujuannya kita untuk mencapai maksatan jaga kita ya jadi dharma gitu. Ada 4 jalan, jnana, bhakti, karma, dan yoga. Silakan yang mana? Karena keterbatasan kita sebagai umat manusia sangat terbatas, kita melakukan karma marga, yaitu apa? Melalui ajaran catur gurunya itu. Catur guru, bhakti sareng yang dewasa, hormat kepada orang tua, hormat sekala itu ya. Nah, ketiang guna sareng adik-adik. Kalau pertanyaannya sangat bagus itu kalau dijawab sampai sore ini. Konsistensi waktu juga. Kalau kita berbicara tentang niatnya harus ditekankan juga dengan perencanaannya. Kita harus punya perencanaan yang matang. Kalau ngomongin ekonomi ya kita juga punya perencanaan ekonomi. Apalagi sastra kan banyak yang mengajarkan. Dan itu memang sangat relevan untuk kita lakukan. Kita kan diajarkan dalam agama Hindu terkait dengan ekonomi gitu ya. Harus dibagi 3. Jadi untuk kebutuhan saat ini, kemudian untuk kebutuhan upacaranya, termasuk juga untuk kebutuhan di hari esok. Hari esok itu upacaranya kita juga ada yang dilakukan dalam tahap waktu yang sudah dipastikan, yang 2 tahun, 3 tahun. Jadi punya perencanaan. Kayak tadi bahasanya biar nggak di pas harga mahal buang liarnya. Jadi kalau kita punya perencanaan bisa mengatur atau manajemen ekonomi kita, apa yang kita peroleh dengan baik, tidak akan ada kata mahal atau singidang beli dan lain sebagainya. Itu pasti bisa untuk kita lakukan. Jadi perencanaan juga sangat perlu ditekankan dalam diri kita untuk melakukan sebuah pelaksanaan biar terkoordinir dengan baik. Selain juga kita memiliki pelaksanaan yang tidak bisa kita pungkiri harus dilakukan saat ini dan tidak bisa ditunda. Tapi kita juga dalam melaksanakan sebuah kehidupan itu ada yang sistemnya dilakukan hari ini, esok, atau yang selanjutnya. Media dan lain-lain kita karena itu kan
Kostum karir kita kan diberikan konsep kayak begitu oleh leluhur kita dulu, ada Nitya Karma dan Nitya Karma kita. Nah tergantung sekarang kita niatnya, karena kembali ke karma. Kalau baik ya pasti baik, yang kita dapat jelek ya kita ingkar dengan utang kita ya pasti. Makanya kalau bisa lunas sampunan sesami gitu. Kalau sesami itu kan sama dengan kita mencari hutang. Nanti itu hutang itu harus dibayar. Kalau kita itu ya lakukan kewajiban, karena kalau sudah kita pasti ada hasil. Kalau kita sudah wajib itu dilakukan sembahyang misalnya, nah minimal 100 kali sehari. Kalau udah rutin itu ya pasti yang yakin kok. Yang sering wanti-wanti pada saat mengajar kelas sering menanamkan tolongan rajin sembahyang. Kadang-kadang di kampus bagian ada tapi sembahyang lewatin dan kurangnya lakukan, sebenarnya itu sama penting. Nah dari konsep itu keren itu lambang den tapi tidak dilaksanakan. Kanten sekali kita mungkin kepura dulu, terus mari kita belajar nanti kelihatan nggak hasilnya. Ini kan mestinya harus dilaksanakan, itu penerapan yang susah mah. Daripada teori itu gampang, penerapannya yang susah. Nanti yang wanti-wanti sebagai anak orang tua di sini dianggap orang tua sama adik-adik yang jujur tidak perlu mahasiswa yang pintar, yang ingin punya anak yang beretika. Kamarnya ini kalau sudah beretika ya jalan 19 karakter berjalan dengan baik, disiplin, tanggung jawab, itu pasti. Kalau etika kita tidak beretika, memang ini dus kita kan tidak beretika, ini banyak nih komplain dosa-dosa. Nah seperti itu, maaf ya, seperti itu contohnya. Karena kalau dilihat penerapan daripada tri itu caranya itu melebar banyak nanti. Ini kebetulan dia ya. Dan ekologi. Terima kasih ya Mama dan juga Ibu. Terima kasih ilmu baru bagi kita semua ya, rekan-rekan Mas Dharma. Baik, kita langsung lanjut saja untuk mengisi waktu nih Bapak dan Ibu. Jadi di sini karena topik kita mengenai ekologis yaitu kesadaran lingkungan. Jadi bagaimana sih tantangan yang mungkin akan kita hadapi nantinya dalam pelaksanaan niatnya itu agar selaras dengan pelestarian lingkungan itu. Karena seperti yang kita ketahui sekarang tantangan kita juga tidak hanya dengan manusianya tetapi di lingkungannya itu agar tetap terjaga dan juga harmonis. Jadi bagaimana caranya agar seimbang, solusi apa yang mungkin Mama dan juga Ibu Purnama bisa tawarkan seperti itu. Mungkin dari Ibu Purnama terlebih dulu. Saat kita berbicara tentang ekologi alam, apalagi sekarang wacana yang paling booming itu adalah sampah itu yang sedang diwacanakan di mana-mana. Kalau dari konsep yang itu sendiri, sebenarnya kalau menciptakan sampah yang rasa tidak. Karena kenapa? Jika itu semua dilaksanakan dari isi alam. Nah, ini isi alam. Cuman sekarang perkembangan teknologi yang membawa kita harus menyesuaikan, jadi ada penggunaan plastik di dalamnya, kemudian termasuk juga sarana-sarana yang diawetkan. Nah ini terkait dengan ekologi, kita tidak bisa lepas dari perkembangan global, harus tetap juga menyesuaikan. Apalagi alam saat ini satu debunya lumayan juga, debunya kalau kita lihat fenomena di lapangan debunya lumayan cukup. Terkadang di musim hujan juga hujannya lumayan sangat deras gitu, yang menyebabkan dengan upacara yang kita lakukan, sarana yang kita lakukan ini mengalami sebuah kontaminasi gitu kalau dibilang. Kenapa kontaminasi? Saat musim kering debunya ini lumayan mengganggu sarana-sarana kita. Kalau musim hujan itu juga membuat menjadi kadang-kadang benih dan lain sebagainya. Nah ini yang harus kita sesuaikan. Jadi penggunaan plastik pasti tidak bisa kita sendiri karena banyak sekarang yang dijual dibungkus-bungkus. Tapi solusi yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir. Kita melihat mana yang durasi waktunya panjang untuk
pelaksanaannya sarana tersebut, sehingga itu yang harus dibungkus. Jadi kalau saya ditolak, kita nggak bisa nolak juga. Ada asuransi mengikuti. Apalagi kalau kita bilang ya dunia itu tidak hanya dibuat begitu saja kemudian dihasilkan setelah selesai dibuang, tidak. Tapi ada prasadam yang harus kita terima. Jadi ada kenikmatan yang harus kita juga rasakan dari apa yang telah kita persembahkan. Nah ini yang terkadang harus menjadi perhatian bagi kita, bahwa kita harus melakukan sebuah tindakan meminimalisir. Jadi kalau bahasanya tadi adalah bisa memilah mana yang harus dibungkus, mana yang tidak. Kalau dia menggunakan durasi waktu sampai beberapa hari, dibungkus, disesuaikan. Jadi ini akan mengurangi terkait dengan sampah itu sendiri. Kemudian kalau misalnya dari sarana-sarana seperti kita lihat saat ini, banyak yang menggunakan busur, ibu, dan lain sebagainya. Ini pun juga hendaknya untuk disesuaikan. Jadi mana yang bisa digunakan dengan sarana tersebut, termasuk juga penggunaan kacil dan lain sebagainya. Ini diminimalisir. Walaupun sebenarnya kita tidak bisa melepas dari kebutuhan tersebut, apalagi di saat ini kita perlu. Kalau dibilang semak, bambu juga cukup langka kan, ya mau tidak mau kita harus pakai jeprek. Cuma kan sekarang saat kita pakai jeprek itu juga hendaknya dikondisikan, di mana membuangnya, bagaimana caranya mengolah sampah tersebut agar tidak mengganggu ekosistem alam. Karena sebenarnya sarana pelaksanaan kita tidak ada yang merugikan, tidak ada yang merusak alam jika dikondisikan dengan baik. Termasuk juga membatasi penggunaan sampah tersebut. Makanya kalau busur, ada kan busur yang merusak? Tidak. Kalau digunakan dengan bijak, kecuali itu dicampur dengan pewarna lainnya, kemudian diisikan formalin karena beberapa tanaman itu ada yang diisi formalin biar awet. Nah, ini yang hendaknya untuk mulai dikurangi. Apalagi kalau kemarin kan pandannya, ini pandan harumnya, sisirannya ditambahkan pewarna biar gagalnya lama. Ini yang harus diminimalisir, biar tidak merusak ekosistem alam. Kalau kita lihat sebenarnya sangat menguntungkan saat kita menggunakan sarana-sarana tersebut dari alam itu sendiri. Maksud juga buah-buahan itu kan sangat membantu perkembangan ekosistem alam. Itu tidak ada yang merugikan. Jadi hanya saja manusia ini bagaimana sekarang agar alam tidak terganggu. Mungkin akan ditambahkan kembali. Ya, terima kasih. Sangat benar itu. Kalau sekarang dengan perkembangan zaman itu yang terjadi, ya karena teknologi juga. Nah, seperti kita lihat di lapangan sekarang virus juga sekarang mulai merajalela virus, dan semua makanan banyak yang mengandung bahan-bahan. Nah, sekarang kalau kita kaji gitu, kalau pemanfaatnya dalam sarana upakara itu ya sekarang kita sebagai punya manusia itu harus memilah-milah dengan baik. Mana sarana yang sewajarnya, mana yang tidak. Seperti apa yang dia sampaikan tadi, ya kalau ingin melakukan persembahan yang sadaka ya yang benar-benar ya bersih, memang suci lah seperti itu. Nah karena walaupun pakai makanan yang kaleng dan sebagainya sekarang tidak sih mengulangi arti dan makna itu pun kan ada kedaluarsanya juga. Maka dari itu nanti kita makan juga surat tersebut biar tidak sakit. Terus nanti bahan pembungkus itu kita juga harus kondisikan. Nah, sekarang kan ada sudah memilah-milah bahan dengan sudah disampaikan di masyarakat viral ke mana bahan yang organik dan non organik. Mungkin yang ini mana yang kita mungkin bisa bakar nanti ini misalnya seperti kita sering lihat buang habis upacara buang ke laut, sebenarnya itu termasuk mestinya itu bisa dibakar di lingkungan rumah dulu, nanti apinya mungkin bisa ditaburkan di dalam rumah. Itu kan sebagai pengurik-urik. Contohnya salah satunya seperti membuat pendor, itu bisa. Kalau jarum itu semuanya itu ditanam.
ada yang dibakar, nanti abunya itu mungkin bisa buang ke laut untuk menetralisir, mengembalikan lagi ke alam kalau sesuai dengan sastra kembali menyatu ke alam semesta. Tapi kalau dibakar abunya juga itu kan kembali ke. Nah disinilah logika kita. Sekarang penelitian kalau upacara sengaja lagi seperti kita antara Galungan ke Kuningan nanti dipegang-pegang, kita ambil masukin kresek. Nanti sekalian kita bakar dengan peyolnya abunya itu kita taburkan atau pada rumah tanam. Nah itu kan punya nilai positif dalam pelaksanaan jadinya. Tapi ada yang dibuang sekarang itu kita yang memilah-milah apa yang disampaikan oleh yang pertama. Satu, kalau membuat banten, misalnya kalau untuk tenggang waktu lama mungkin dia bisa dibungkus dengan plastik kan, kayak yang lihat di lapangan apelnya sudah dibungkus nanti ditata tinggi-tinggi seperti itu. Tapi kalau untuk sementara mungkin sebentar kita pakai aja itu sok kasih, nggak usah dibungkus karena apa, lalat, penyakit dan termasuk medis dan non medis kita nggak tahu. Kalau kita habis sembahyang belum nanti gitu kan, ya orang yang bikin ini penyakit apa tidak ada kan, ya tidak ada pemikiran seperti itu. Sekarang kita sebagai umat sekarang untuk ya gimana caranya menata suatu pelaksanaannya ke gitu. Nah misalnya kalau mencaru misalnya, kalau caru dibuat sekian harinya ulangnya mungkin bau nih anak-anak ampunan dia makin buat caru nanti H-1 buat caru biar nggak bau, itu akan mengulang. Pernah kejadian waktu ini sampai ulet gitu ya. Nah itu biar nggak seperti kita persembahan sudah kena ulet, gimana caranya? Ya dekat-dekat itu kambuin. Nah itulah kita mengkondisikan nanti sarana-sarana itu biar tidak mencemari lingkungan kita termasuk penggunaan pewarna dan lain sebagainya. Mari kita sebagai umat manusia sekarang untuk memikirkan secara mendalam apa-apa yang kita akan lihat dari tenggang waktu upacaranya tersebut, biar kita itu tidak mengganggu lingkungan juga, kadang seperti itu. Mungkin yang bisa tambahkan. Baik, terima kasih Mama dan juga Ibu. Jadi pentingnya bagaimana kita memilah dan memilih penggunaan, maksudnya agar tidak mencemari lingkungan seperti itu. Jika dirasa tenggang waktu yang diperlukan untuk membungkus makanannya untuk pelaksanaan upacara itu mungkin bisa dilakukan. Namun kalau tenggang waktunya itu masih bisa sedikit seperti itu tidak perlu untuk dibungkus, mungkin seperti itu. Jadi rekan-rekan itu ajakan dari para narasumber kita untuk bagaimana kita dapat menjaga lingkungan sekaligus tanpa menghilangkan makna dan tujuan dari pelaksanaannya yang kita laksanakan seperti itu. Mungkin langsung lanjut saja ke Sri Andani. Baik, berbicara mengenai yadnya ini kan selain konteks kita di sini juga mengenal teks sastra yang mendukung gitu Mbak dan juga. Jadi adakah sekiranya teks sastra atau satu sloka yang sekiranya Mama dan Ibu tawarkan sekiranya dalamnya berkaitan dengan yadnya? Dan sedikit nih, dalam pelaksanaan yadnya di Bali, di Hindu khususnya, kita diajarkan untuk melaksanakan yadnya sesuai dengan hasil alam. Ada puspan, alam, toyang, hitam, dan artinya apa? Segala pelaksanaan upacara yadnya itu ada dari alam, jadi nggak usah jauh-jauh nyari itu. Kita pakai yadnya ada air, buah, kemudian daun, dupa, dan aspek lainnya itu bisa diperoleh dari alam. Sehingga saat kita berbicara tentang alam, apa yang harus kita lakukan menjaga alam? Nah ini adalah bentuk bagaimana kita menjaga ekosistemnya, tetap melaksanakan yadnya agar menyeimbangkan antara bagaimana hasil alam tersebut kita olah dengan baik, kemudian kita persembahkan kepada beliau dan semuanya akan kembali kepada kita. Selain itu juga di dalam lontar Sri Purana Tattva dijelaskan bahwa pelaksanaan yadnya hendaknya bersinkronisasi dengan baik, selaras antara spiritual pelaksanaan yadnya itu sendiri, kemudian masyarakat atau sosial dan juga alamnya. Jadi konsep terintegrasinya juga masuk di sana. Di dalam Purana Tattva pun dijelaskan juga
menyeimbangkan antara buah dan suah. Jadi tidak hanya berbicara tentang Tuhan, tapi juga berbicara tentang alam dan juga aspek yang disampaikan oleh ibunya tadi, yang metafisika, yang tidak terlihat oleh mata kasar kita. Jadi itu beberapa teks sastra yang bisa dijadikan sebagai tauladan kita dalam melaksanakan pelaksanaan ritual yantia. Jadi biar tidak nanti mikirnya harus pakai makanan yang kaleng-kaleng biar lama, kemudian pakai yang makanan siap saji dan lain sebagainya. Tidak, kita pun juga diberikan sebuah anugerah oleh Tuhan, hasil alam yang ada itulah yang kita olah. Makanya penting sekali untuk kita punya lahan, bertekadlah dengan tangan rasanya. Jadi ada hasil yang tumbuh gitu yang kita persembahkan, itu yang kita jadikan sebagai sarana upacara ya. Dan Tuhan pun menjelaskan bahwa dia tidak menuntut untuk upacara yang besar, upacara yang terlihat mewah, tapi bagaimana kita memaknai upacara tersebut sesuai dengan apa yang mampu untuk kita lakukan. Jadi di sini penting sekali untuk mengkondisikan keadaan kita sesuai dengan kemampuan kita, termasuk juga bagaimana alam tersebut memberikan hasilnya kepada kita sehingga kita bisa memberikan sesuai dengan apa yang kita miliki. Jadi itu sekiranya kita bisa. Terima kasih Ibu Adik, bagus pertanyaannya. Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Mama tadi, kita melakukan yantian itu tidak terlepas dari sastra yang merupakan sumber hukum dari ajaran Weda. Weda itu kita punya kitab suci Weda. Nah, nanti dari Weda itu lagi dan dikodifikasikan menjadi sekian banyak buku, banyak satu. Selain itu juga ada lontar-lontar yang mendukung, ada lontar tentang jalur, tentang Trayana, manusia dan lain sebagainya. Itu pasti ada lontarnya. Nah, tidak terlepas juga dari tradisi itu sendiri. Nah, di lapangan banyak ada tradisi yang tidak tertulis itu merupakan ajaran secara turun-temurun yang kalau di Bali itu dibilang begitu, itu mitos. Nah itu juga itulah keyakinan umat Hindu di Bali. Kita itu beragama itu berdasarkan atas sastra dan berdasarkan atas tradisi. Itu yang akan kita sebagai budaya daripada menyampaikan ajaran-ajaran kita baik dalam pelestarian budaya Indonesia. Nah termasuk tadi tentang kita itu kalau meyaknya kan Mama sudah sampaikan dalam lontar yakin prakriti itu antara 3 unsur yang tidak bisa dilepaskan dalam melakukan itu mantaya, mandiga dan maharya itu tidak bisa kita lepaskan, itu wajib gitu. Apakah bisa digantikan? Nah sementara jangan, mana yang boleh jadi seperti tadi, apakah telur atau daksina kenyumnya bisa digantikan nenten gitu. Nah itu mana yang lain mungkin termasuk kata buat ditambah dengan alih-alih beng-beng ya mungkin kan merupakan suatu tambahan. Itu tidak mengurangi arti yang penting berdasarkan arti yang diresmikan. Itu pun sumbernya ada di sastra juga seperti apa. Yang penting ada bunga, ada api, gitu, ada buah. Nah, dikondisikan dengan desa Kelepandra karena di lapangan juga banyak ada tradisi-tradisi yang sangat merupakan pantangan bagi umat-umat kita. Secara umum makanya sering yang mengatakan kita ambil dulu satu pelaksanaan yatnya itu secara umum, tapi khususnya di tradisi mereka, misalnya seperti itu deh. Nah itu makanya sastra itu merupakan sumber hukum dari pelaksanaannya. Pendalus naik-naik yang dilakukan karena ada konsekuensinya. Baik, terima kasih Ibu dan Mama, luar biasa sekali. Jadi setelah yang kita lakukan itu sudah tertulis ya di dalam sastra kita. Jadi apa yang kita lakukan itu sudah didasarkan atau bersumber dari kitab suci Weda, dan juga ada kitab Bhagavad Gita, Sastra Niscaya dan lain sebagainya, oke? Jadi kita sudah hampir di penghujung ya, tidak terasa saking asiknya berdiskusi dengan kedua narasumber kita yang sangat luar biasa. Baik, dengan itu berakhir sudah diskusi kita kali ini dengan kedua narasumber kita yang sangat cantik dan juga awet muda. Jadi dapat saya simpulkan
biasa. Semoga umat sedharma dan rekan-rekan virtual sekalian dapat diskusi atau podcast kita kali ini dapat memberikan edukasi yang bermanfaat. Semoga dengan ini kita dapat merenungkan diri dan juga